Selamat malam, nama saya Alvin Ivano dan saya lupa NIM saya. Saya akan presentasi tentang BMC, Lean Canvas, dan Value Proposition Canvas dari family bisnis saya yaitu UD Semeru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, jadi UD Semeru ini, family bisnis ini setelah berdiri sejak tahun 2009. Dia menjual berbagai macam bahan bangunan dan lokasinya ada di Raya Lontar nomor 15 Surabaya. Berikut adalah logonya, silakan dilihat di sini. Ini adalah logonya. BMC itu pasti dimulai dari value proposition. Jadi saya akan terangkan value propositionnya. Yang pertama adalah performance. Kita memiliki banyak skala opsi barang, mulai dari mahal dan murah sehingga orang itu memiliki opsi untuk membeli. Yang kedua adalah price. Harganya bisa bersaing karena kita memiliki sistem cashback. Dan juga yang ketiga adalah usability. Kita memiliki one stop solution. Apa itu one stop solution? Yaitu pembeli itu bisa mulai dari mendapatkan barangnya, mendapatkan solusi barangnya, dan juga pembeli itu bisa juga membangun atau merenovasi menggunakan jasa dari kami. Yang kedua adalah channel. Setelah dari VP kita bergerak ke channel. Channel ada direct dan indirect. Ada 5 step tapi sangat panjang jika kita terangkan di sini. Videonya akan memakan waktu sangat panjang sekali. Sebentar rambut saya. Nah, supaya saya kelihatan. Direct adalah saya akan biasanya menggunakan off-roundnya menggunakan word of mouth dan juga brosur karena ini adalah yang paling efisien yang kita gunakan dan paling efektif. Dan yang kedua adalah indirect. Kita biasanya menggunakan toko dan Google Maps karena biasanya orang itu datang ke toko langsung untuk melihat barang dan juga melihatnya melalui Google Maps. Key activities, kita memiliki dua pasti dong. Dalam suatu usaha pasti kita melakukan sales, apalagi kita kan retail, pasti melakukan sales. Dan yang kedua adalah problem solving, karena kita seperti yang saya katakan tadi, bisa memiliki solusi mulai dari pembangunan, renovasi, bisa menggunakan kita, dan juga mulai dari memilih barang juga menggunakan kita. Nah, semua itu apakah berimpact? Yes, ternyata itu berimpact. Karena apa? Kita dulu itu kontrak, tapi sekarang kita memiliki toko sendiri. Jadi bisa dilihat dong, impactnya masih terukur. Yang kedua adalah kita bisa mengembangkan cabang. Setelah ini kita masih menggodoknya dan setelah ini kita akan membangun setelah corona ini selesai karena sekarang krisisnya nggak karu-karuan. Yang ketiga adalah produk lebih variatif. Dulu produk itu cuma memiliki satu opsi, dua opsi, tapi sekarang kita bisa memiliki 7-8 opsi. Bahkan untuk coating itu kita bisa memiliki sampai 8, 9, 10 opsi. Dan yang keempat adalah kita dulu merambah cuma B2C saja, tapi sekarang kita punya banyak B2B, bahkan lebih banyak B2B yang kita handle, sehingga kita bisa katakan kita berimpact. Cost structure, pasti dong cost driven, nggak mungkin value driven. Masa chat dilihat value-nya, apakah chat itu lukisan? Nggak mungkin. Nah, dibagi atas fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya adalah salaries, itu pasti. Tax itu pasti juga biasanya karena kita menggunakan konsultan, jadi kita masukkan fix saja, dan juga depresiasi kita anggap itu fix. Variabelnya adalah komisi karena kita memberikan komisi kepada orang-orang ketika mereka merekomendasikan usaha kita, toko kita. Kemudian purchase, oil, dan maintenance karena kita menggunakan mesin dan juga kita menggunakan bensin. Nah, itu tergantung dengan jarak waktu kiriman kita, sehingga itu kita masukkan dalam variable cost. Berikut adalah BMC-nya, baca sendiri, bulat. Saya sudah tampilkan di SEP. Ini adalah Lean Canvas, langsung aja Lean Canvas-nya. Kita terangkan problem. Problemnya apa sih yang ingin kita lean? Kita menggunakan internal aja. Kenapa kok internal? Karena kita merasa jika kita menggunakan internal, kita akan meningkatkan omset kita. Bahkan kita meningkatkan internal, omset bisa naik. Karena kita merasa, satu, kita nggak memiliki sistem pembukuan yang baku. Dua, pengiriman kita nggak sesuai prediksi. Biasanya kirim itu cuma 7 atau 6, tapi kita prediksi biasanya 8, tapi satu hari cuma bisa 7-6. Dan yang ketiga, karyawan tidak dapat mandiri, sehingga kita harus full berada di tempat usaha kita, yaitu di toko. Solusinya adalah yang pertama meng-hire IT, pasti dong kita butuh IT untuk membuat sistem pembukuan. Yang kedua adalah menambah GPS tracker di setiap mobil kita, dan yang ketiga adalah membuat sistem stok agar pegawai-pegawai kita mengetahui tempat stoknya di mana sehingga mereka bisa mandiri. Key metrics-nya yang kita ukur, bagaimana sih cara mengukur kalau misalnya semua yang kita lakukan berhasil. Yang pertama, pembayaran yang kita tagihkan itu tepat waktu 90% karena kita memiliki sistem pembukuan.
sehari minimum 8 kali pengiriman, dan mengurangi tingkat kesalahan dari pegawai hingga 90%. Apa sih yang kita memiliki sebagai unfair advantage? Yang pertama, owner mengerti tentang sistem stok dan statistik. Jadi orang tua saya sangat mengerti tentang statistik dan cara pergudangan, dan beliau sering sekali untuk menularkannya kepada kita para penerusnya. Yang kedua, kita memiliki relasi IT yang sangat banyak. Dan yang ketiga, gudang kita cukup mumpuni untuk menaruh stok itu dan mengaturnya dengan baik. Dan semuanya itu kita pengen apa sih tujuannya? Yang pertama adalah customization. Pasti dong, sistem IT itu kita menggunakan custom karena kita harus membuat sendiri. Yang kedua adalah risk reduction, mengurangi resiko kesalahan. Dan yang ketiga adalah cost reduction, mengurangi cost-cost yang tidak perlu. Keterkaitannya BMC dengan Lean Canvas adalah jika kita meningkatkan performa internal, maka seperti contohnya pegawai akan lebih teredukasi untuk memberikan solusi bagi pembeli serta mengurangi kesalahan. Ketika mereka memberikan solusi dengan baik dan mengurangi kesalahan, hal itu akan meningkatkan performance dan juga income yang kita tuliskan pada BMC. Oke, sekian presentasi dari saya, dan saya akan lanjutkan pada rekan saya yang akan menerangkan tentang action plan dan juga menerangkan tentang value proposition canvas. Terima kasih. Ini adalah value proposition canvas saya. Jadi dari UD Semeru, kita mulai dari apa yang biasa dilakukan. Job desk dari pembeli apa sih biasanya? Yang di sini adalah yang pertama, mereka itu pasti datang dong dan menanyakan solusi bahan bangunannya. Misalnya, konten saya bocor Pak, atau saya perlu coating Pak. Yang ketiga adalah kita memilih produk yang cocok. Bapak mau produk yang mana? Yang A, yang B, atau yang C? Kemudian mereka melakukan pembayaran. Kemudian biasanya mereka butuh, Pak ada tukang yang cocok nggak ya untuk itu? Akhirnya kita mencarikan tukang, atau mungkin kita mengirim barangnya karena jika pembeliannya banyak. Baru yang selanjutnya adalah melakukan aplikasi. Aplikasi yaitu apakah di coating lah, apakah dipasang lah, atau lain sebagainya. Jika pakai tukang dari kita, ya sudah, kita yang memasangnya. Jika pakai tukang dari mereka, mereka aplikasi sendiri. Oke, sekarang kita bergerak lagi menuju ke gain. Apa sih yang ingin diinginkan dari customer? Yang pertama adalah produknya tepat untuk aplikasi. Jadi misalnya butuh untuk menutup kayu atau melapisin kayu, nggak mungkin kita pakai untuk melapisin batu. Yang kedua adalah pengirimannya yang cepat, karena mereka selalu minta, Pak tolong dikirim hari ini ya. Yang ketiga adalah produk sesuai budget. Jika mereka punya budgetnya 60.000 dari majikannya, mereka pingin ya sudah sesuai 60.000 itu, karena jika tidak akan diberi lagi uang dari majikannya. Yang selanjutnya adalah harga khusus untuk customer B2B. Seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki customer B2B yang banyak sehingga mereka minta harga khusus dong. Pain-nya yang biasanya mereka rasakan adalah yang pertama, tukangnya sering nggak cocok. Misalnya, waduh tukang ini nggak cocok dalam pembangunannya karena kasar, padahal saya minta halusan. Yang kedua, jam kirim ada batasan. Biasanya kita kirim ke mall, mereka biasanya kiriman kalau pagi hanya jam 8 sampai jam 10. Selanjutnya dikirim malam. Yang ketiga adalah susah untuk belanja di toko. Biasanya jika di mall mereka bekerja di gedung lantai 30, lantai 40 sehingga mereka susah untuk datang ke toko. Dan yang keempat, toko bangunan itu pasti pelayanannya yang lambat. Jika Bapak nggak percaya, silakan pergi toko bahan bangunan yang lain. Pelayanannya sangat lambat sekali karena sistem stok gudangnya sangat susah. Kemudian lanjut kita, apa sih yang akan kita berikan obat penawarnya untuk ini semua, untuk menyelesaikan gain-nya dan memberikan solusi kepada pain-nya. Jadi kita berikan toko bahan bangunan kami adalah solusi bahan bangunan mulai dari produk hingga aplikasi. Ini adalah yang menjadi jargonnya kami. Apa sih yang kita tawarkan? Kita lihat dari pertama, gain creator-nya adalah kita memberikan edukasi untuk pegawai. Edukasi ini agar supaya produknya tepat untuk aplikasi, pegawai bisa memberitahu kepada customer bahwa produk ini tepat. Dan juga harga khusus kepada customer B2B bisa diberikan oleh pegawai. Yang kedua adalah memiliki buku harga grosir, ada hubungannya juga dengan harga khusus. Dan yang ketiga adalah memiliki tracker untuk armada kirim. Ini supaya pengiriman bisa cepat. Kemudian apa sih pain reliever-nya? Yang pertama adalah bisa mengerjakan renovasi. Ini supaya bisa hubungan sama tukang yang sering nggak cocok, supaya kita bisa merekomendasikan tukang yang cocok itu seperti apa. Yang kedua adalah mengatur penataan toko. Ini supaya pelayanan kita lebih cepat untuk menyelesaikan pelayanan yang lambat. Ketiga adalah menerima kiriman malam. Ini supaya jam kirim yang ada batasan ini bisa terselesaikan. Dan yang keempat adalah order by phone untuk customer B2B, sehingga customer yang susah untuk belanja di toko bisa hanya order by phone, kemudian transfer dan kirim.
Dan ini nggak semua toko bahan bangunan bisa melakukannya. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan tentang keterkaitan dari BMC, Lean, dan VP. Jadi kita sudah memiliki 3 grafik tadi atau 3 kanvas, yaitu BMC, Business Model Canvas, yaitu kanvas dari bisnis yang pakai model. Oh, bukan salah, maksudnya adalah untuk meningkatkan bisnisnya. Kemudian kedua adalah Lean, untuk meningkatkan bisnis. Yang ketiga adalah VP. Keterkaitannya gimana sih? Pertama, melalui pengiriman dari Ude Semeru. Pertama, keinginan customer pengiriman cepat. Kita tahu dari Lean-nya seperti apa, VP-nya seperti apa, VP-nya yaitu dari gain-nya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sistem yang digunakan di Lean. Dan yang ketiga adalah edukasi SDM juga kita gunakan di Lean. Sistem ini akan kita masukkan ke dalam BMC, nantinya ada di dalam key resource. Yang kedua adalah solusi produk, keinginan produk yang sesuai. Ini ada di dalam VP. Dan yang kedua kita lakukan adalah edukasi SDM, masuk ke dalam Lean tadi yang akan kita lakukan. Toko bahan bangunan solutif, ini adalah masuk dalam BMC, masuk ke dalam VP, yaitu yang tadi adalah performance atau usability dan usability. Yang ketiga adalah customer segment yang kita ingin merambah ke B2B, yaitu adalah cita-cita kita yang akan kita masukkan ke dalam Lean-nya. Kita berikan harga khusus yang kita masukkan ke dalam VP tadi. Yang kedua adalah pengiriman khusus untuk B2B yang sudah kita masukkan ke dalam Lean-nya, yang kita berikan pengiriman khusus yaitu ke dalam gain creator. Dan yang ketiga adalah edukasi SDM untuk B2B yang kita lakukan, itu kita masukkan ke dalam Lean, dan edukasi ini akan kita masukkan ke dalam masuk ke dalam key partner karena kita menggunakan IT. Key partner tersebut yaitu orang IT yang kita masukkan ke dalam BMC. Oke, dari itu semua ada 3 yang kita menjadi indikator untuk agar bagaimana sih apakah berhasil atau tidak. Yang pertama adalah pembayaran 90% tepat waktu. Ini yang kita ingin idam-idamkan. Dan action plan-nya apa sih? Ini adalah action plan-nya, bisa dibaca. Yang pertama adalah kita melihat term waktunya dulu. Pembayaran customer A, pembayarannya berapa lama, B berapa lama, C berapa lama. Kemudian kita data jadi 1. Kemudian kita buat sistemnya secara tulisan dulu, karena kita biasanya tulisan. Kemudian baru kita hire sistem IT-nya. Kita bilang bahwa kita ingin seperti A, B, C, D, E, seperti itu. Kemudian muncul aplikasi, kita uji dulu. Kemudian kalau uji, oke, selesai, kita edukasi SDM yang kita miliki. Kemudian aplikasinya kita gunakan. Kalau misalnya udah oke, kita review. Jika oke, akan kita gunakan terus, dan kita akan edukasi setiap SDM baru yang masuk ke dalam toko kami. Pengiriman minimum 8 kali yang kita berikan, yaitu yang kita pingin, kita cita-citakan yang ada di dalam Lean Canvas. Apa saja action plan-nya? Yang pertama adalah meninjau pengiriman per hari. Kita lihat kira-kira 1 hari berapa ya, kira-kira bisa 5-6 kali. Kemudian jangka waktu kiriman ke lokasi A berapa lama, lokasi B berapa lama, C berapa lama. Kemudian ketiga, kita edukasi supir dan kernet. Kalian jangan lama-lama kiriman. Kalian bagaimana cara mengirim cepat seperti apa? Kita pakai lisan dulu. Kemudian kita review, oh ternyata nggak bisa. Kita akhirnya menggunakan sedikit keras sih, yaitu GPS tracker. Dan kita bilang ke mereka bahwa kita telah menggunakan GPS tracker di dalam mobil. Jika terlalu lama nanti akan kita berikan sanksi. Dan kita akan review setelah itu apa berhasil atau tidak. Dan yang terakhir adalah kita ingin meminimalisasi kesalahan pegawai hingga 90%. Soro dan boring sekali jika kita harus di toko terus. Jadi kita ingin memiliki usaha lain sehingga pegawai itu bisa mandiri dan kesalahannya terkurangi sampai 90%. Bagaimana caranya? Action plan-nya seperti ini. Yang pertama, kita lihat kinerja pegawainya. Kemudian kesalahan apa sih yang biasa mereka lakukan? Kemudian kita kasih training khusus kepada mereka. Jadi simpel-simpel aja training. Seperti contohnya memberikan barang ini, itu gunanya apa, barang itu gunanya apa. Kemudian kita berikan catatan penting kepada mereka. Dan mencoba lalu disurvei apakah berhasil atau tidak. Kemudian direview. Jika misalnya berhasil, akhirnya kita survei dari pelanggan tetap dan pelanggan kredit apakah sesuai atau tidak, apakah pegawai benar-benar bisa melakukan atau tidak ketika nggak kita handle langsung. Oke, sekian presentasi dari saya dan terima kasih telah mendengarkannya. Jangan berikan tugas lagi ya.